Kisah ini mungkin akan membuat hati kita semua tersentuh. Ini adalah cerita tentang Fahri, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun, dan sebuah penyesalan yang akan membayanginya seumur hidup. Seperti banyak remaja lainnya, belakangan ini Fahri sering sekali membantah ibunya, bahkan untuk hal-hal yang sangat sepele. Setiap kali pulang sekolah, ia akan langsung mengunci diri di kamar, memasang headset di telinganya, dan asyik dengan dunianya sendiri. Ia seakan lupa bahwa ada seorang ibu yang selalu menantinya. Setiap kali ibunya dengan lembut mengetuk pintu kamar dan berkata, "Nak, bisa bantu ibu sebentar?" Fahri selalu menjawab dengan nada yang tidak sabar dan penuh kekesalan. "Ibu tuh nggak ngerti. Aku capek, jangan cerewet deh." Mendengar itu, sang ibu hanya bisa terdiam. Bibirnya tersenyum tipis, senyum yang menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Lalu ia akan kembali ke dapur sendirian, melanjutkan pekerjaannya. Hatinya mungkin terluka, tapi cintanya tidak pernah berkurang. Hingga tibalah satu malam yang akan mengubah segalanya. Malam itu, batuk ibunya terdengar semakin parah dari luar kamar. Dengan sisa tenaganya, sang ibu kembali mengetuk pintu kamar Fahri. "Nak, tolong, belikan ibu obat batuk di warung depan." Fahri membuka pintu dengan wajah yang sangat tidak senang, kesal karena permainannya terganggu. "Ibu nggak lihat aku lagi main? Nanti aja lah. Ibu itu rewel banget sih." Kali ini, ibunya benar-benar terdiam. Tak ada lagi senyum sedih, yang ada hanya air mata yang jatuh tanpa suara, membasahi pipinya. Dengan langkah gontai, ia berjalan kembali ke kamarnya, memegangi dadanya yang terasa begitu sesak. Malam itu, Fahri kembali asyik dengan ponselnya selama berjam-jam, hingga akhirnya ia tertidur pulas. Ia sama sekali tidak memikirkan ibunya. Ia tidak tahu bahwa itu adalah permintaan terakhir dari wanita yang paling mencintainya. Pagi menjelang, saat suara azan subuh mulai berkumandang, Fahri terbangun bukan oleh alarm, melainkan oleh teriakan panik dari para tetangga di luar rumah. Bu Sari, Bu Sari!" Dengan rasa kantuk yang masih tersisa, Fahri bergegas keluar kamar. Pemandangan yang dilihatnya seketika membuat jantungnya serasa berhenti berdetak. Ibunya terbaring lemah di lantai ruang tengah, dikelilingi oleh tetangga yang panik. Salah seorang tetangga menatapnya dengan iba. "Fahri, ibumu dari tadi malam tidak bangun." Dunia Fahri seakan runtuh. Ia berlari dan mengguncang tubuh ibunya yang sudah dingin. Ia memanggil-manggil namanya dengan suara bergetar. "Bu, bangun! Bu, aku belum bilang maaf. Bu, bangun!" Suara ambulans meraung-raung memecah keheningan pagi, tapi semua seolah sudah terlambat. Setibanya di rumah sakit, dokter hanya bisa menggelengkan kepala. Ibunya telah pergi untuk selamanya, tanpa sempat mendengar permintaan maaf dari putra satu-satunya, tanpa sempat merasakan pelukan hangatnya untuk yang terakhir kali. Hari pemakaman menjadi hari tergelap dalam hidup Fahri. Ketika gundukan tanah terakhir menutupi kain kafan ibunya, tangis Fahri pecah tak tertahankan. Ia berteriak di tengah isak tangisnya, "Bu, maafkan aku. Bu, aku janji bakal nurut sama ibu, jangan tinggalin aku. Bu, jangan." Tapi semua sudah terlambat. Ibunya tidak akan pernah kembali. Beberapa hari kemudian, saat membereskan kamar ibunya, Fahri menemukan secarik kertas kecil di atas meja rias. Tulisan tangan ibunya yang sedikit bergetar. "Ya Allah, lindungi anakku Fahri, meskipun ia sering membentakku, dia tetap cahaya hidupku. Berilah ia jalan yang baik, sebelum aku tiada." Membaca doa tulus itu, pertahanan Fahri hancur lebur. Ia menangis sejadi-jadinya, tangis penyesalan yang takkan pernah bisa terhapus oleh waktu. Sejak hari itu, Fahri berubah total. Ia menjadi remaja yang lembut, rajin beribadah, dan sangat suka menolong orang lain. Tapi perubahan itu tidak bisa mengembalikan ibunya. Setiap malam, ia akan menatap langit, menatap bintang-bintang, seolah mencari wajah ibunya di sana. Dan ia selalu berbisik lirih, "Bu, andai waktu bisa kembali." Teman-teman, waktu tidak akan pernah bisa kembali. Kisah Fahri adalah pengingat yang menyakitkan bagi kita semua. Jangan pernah menunggu kehilangan untuk mulai menghargai kehadiran orang tua kita. Satu ucapan kasar yang kita lontarkan mungkin menyakiti hati mereka lebih dalam daripada yang pernah kita bayangkan. Ingatlah, mereka tidak akan selamanya ada bersama kita. Maka, cintai, hormati, dan muliakanlah mereka selagi mereka masih ada.
Bantulah mereka meskipun dengan hal-hal kecil, karena disitulah letak pintu surga kita. Jangan pernah menunda untuk meminta maaf dan memaafkan sebelum semuanya benar-benar terlambat. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada orang yang kamu sayangi, sebagai pengingat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.